Selamat datang lagi di materi jurnal penyusean. Kali ini kita membahas penyusean untuk transaksi yang tergolong accruals. Di sini kita akan bahas 3 contoh transaksi terkait dengan hutang bunga, hutang gaji, serta pengakuan pendapatan. Kita ingat lagi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contoh-contoh transaksi penyusean itu masuk dalam kategori deferrals dan accruals. Di video-video sebelumnya, kita sudah membahas deferrals yang berhubungan dengan transaksi pemakaian perlengkapan, depresiasi, asuransi, serta pendapatan diterima di muka. Sekarang kita fokus ke accruals. Yang akan kita bahas adalah accrued expense dan revenue. Apa yang dimaksud accruals di sini? Jurnal penyusean yang tergolong accrual dan berhubungan dengan revenue adalah ketika perusahaan sudah menyelesaikan pendapatan tapi belum dicatat atau belum diakui di neraca saldo sebelum penyusean. Kemudian, accrued expense itu mengarah pada transaksi beban yang terjadi tapi perusahaan belum melakukan pembayaran dan belum dicatat di neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita bahas dulu yang tergolong accrued expense. Contoh di sini akan terdapat transaksi bunga dan transaksi gaji. Kita masuk di contoh pertama, di mana sebenarnya ini sudah kita bahas sebelumnya. Perusahaan di sini memiliki hutang dalam bentuk notes payable atau hutang wesel. Jumlah hutangnya adalah $5.000. Perusahaan mendapatkan hutang pada tanggal 1 Oktober. Jangka waktu pembayaran hutang wesel itu adalah 3 bulan. Informasi lainnya terkait dengan beban bunga sebesar 12%. Di sini ditulis annual rate atau bunga 1 tahun, berarti bunga 12% itu adalah bunga untuk 1 tahun. Walaupun nanti di soal atau di apapun referensi tidak menyebutkan itu adalah annual rate, kita harus otomatis tahu bahwa bunga itu untuk 1 tahun. Seperti biasa, sebelum saya membahas jurnal penyusean, saya akan membahas jurnal umumnya yang mendasari jurnal penyesuaian. Tadi disebutkan perusahaan berhutang dalam bentuk notes payable sebesar $5.000 di tanggal 1 Oktober. Berarti kita jurnal di tanggal ini kas pada notes payable sebesar $5.000. Kita posting ke masing-masing buku besar akun kas dan akun notes payable. Saldo notes payable tidak ada masalah di akhir periode. Karena jika kita berhutang di awal 5.000 akhir periode, kalau kita belum membayar sebelumnya, ya tetap bersaldo 5.000. Berarti nilai untuk notes payable ini kenapa saya sebut tidak ada masalah? Karena nilainya sudah menunjukkan kondisi terbaru bahwa kita masih berhutang 5.000. Oleh sebab itu, notes payable di sini tidak perlu disesuaikan. Yang disesuaikan adalah terkait dengan bunganya. Hutang itu jatuh tempo 3 bulan setelah 1 Oktober, yang berarti jatuh tempo di tanggal 1 Januari tahun berikutnya atau 31 Desember tahun sekarang. Ketika perusahaan memiliki hutang, pasti harus membayar bunga. Bunga hutang itu biasanya dibayarkan per bulan. Namun, untuk memudahkan pemahaman kita di konsep jurnal penyusean kali ini, kita skenariokan bahwa bunga itu dibayar ketika jatuh tempo, yaitu dalam soal ini adalah 31 Desember. Tapi sebelum itu kita ketemu laporan keuangan tertanggal 31 Oktober, berarti kita harus membuat jurnal penyusean di sini. Jurnal penyusean itu harus mengakui adanya beban bunga dan hutang bunga, sehingga jurnal penyuseannya adalah interest expense pada interest payable. Kenapa interest payable? Karena perusahaan harus melunasi bunganya ketika jatuh tempo di dalam cerita ini, jadi muncul liabilitas untuk itu. Sekarang kenapa interest expense? Karena perusahaan berhutang itu pasti untuk membantu kegiatan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Nah, beban yang mengikuti itu adalah interest expense. Jadi kita harus mengakui interest expense di periode saat ini. Berapa yang harus diakui? Ya selama jalannya mulai 1 Oktober sampai 31 Oktober, yaitu 1 bulan. Sekarang berapa jumlahnya? Nah, ini kita menghitung berapa beban bunga untuk 1 bulan. Tadi kan disebutkan hutang sebesar $5.000. Ini disebut face value atau nilai nominal wesel. Kemudian nilai ini dikalikan rate bunganya setahun, yaitu 12%. Ketika kita mengalikan ini berarti akan menghasilkan besaran bunga 1 tahun. Sedangkan kita harus menemukan angka beban bunga berdasarkan bulan. Jadi
$5.000 dikalikan 12% dikalikan 1/12 sehingga menghasilkan nilai 50. Berarti bunga sebulan adalah $50. Jadi kita bisa masukkan nilai ini di jurnal penyesuaian. Interest expense pada interest payable sebesar $50. Sudah paham kan? Sekarang seperti biasa saya kembangkan soal jika periode akuntansi adalah 1 tahun. Masih di contoh yang sama, hutang dalam bentuk notes payable di tanggal 1 Oktober 2020 sebesar $5.000. Saya buat hutang ini untuk jangka waktu 8 bulan, berarti harus dilunasi pada tanggal 1 Mei 2021 atau 30 April 2021. Tingkat bunga adalah 12%. Kemudian kita ketemu laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020. Berarti kita buat jurnal penyusian terkait bunga, yaitu interest expense pada interest payable sebesar berapa? Sekarang kita hitung. Face value atau nilai nominal adalah 5.000, kemudian kita kalikan dengan tingkat bunga 12%, berarti menghasilkan bunga sebesar $600 per tahun. Sekarang kita harus mencari per bulannya dengan cara membagi dengan 12 bulan sehingga menghasilkan $50 per bulan. Lalu kita lihat di sini. Mulai 1 Oktober sampai 31 Desember sudah jalan selama 3 bulan. Berarti yang bisa diakui sebagai interest expense dan interest payable adalah $150. Di video selanjutnya, kita akan bahas contoh transaksi penyusian lainnya yang berhubungan dengan accrued salaries and wage. Di materi itu kita akan bahas penyusian yang munculkan beban gaji dan hutang gaji.